connecting-nya. Oh, alhamdulillah. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian, mari kajian online kita pada sore hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua hingga detik ini, hingga hari ini, hingga saat ini kita masih diberi satu nikmat iman, Islam sehat dan sempat untuk senantiasa istiqomah mengikuti kajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti apa yang disunahkan. Jamaah yang dirahmati Allah, pada sore hari ini, insya Allah materi kita akan dibawakan oleh Ustadz Ivana. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, saya persilahkan Ustadz Ivana untuk menyampaikan apa yang menjadi materi kajian kita pada sore hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Ustadz Ivana. Sudah. Oke. Sudah. Silakan Ustaz Ivana. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hadirin dan hadirat azakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kesempatan buat kita untuk berjumpa dalam acara majelis ilmu, meskipun di keadaan yang tidak seperti Ramadan biasanya, tapi kita tetap dijaga supaya tetap bermajelis ilmu. Pada kesempatan kali ini, judulnya yang diajukan adalah Qiyamu Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan yang biasa disebut dengan sholat tarawih atau tarawih. Yang kalau kita lihat, ternyata di dalam ayat atau hadis tidak ada ayat atau hadis yang menyebut sholat ini dengan sebutan sholat tarawih. Istilah tarawih itu nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Tapi tidak masalah, karena ini kan hanya nama. Caranya dari Rasul, cuman penamaannya dari ulama. Seperti halnya sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, ba'diyah, itu kan bukan dari ayat hadis, tapi dibuat oleh ulama. Secara bahasa, kalau kita ngomong definisi, secara bahasa, tarawih itu kan bentuk jamak dari kata tarwihah, artinya santai atau istirahat. Jadi sholat tarawih ya sholat santai, atau sholat yang ada istirahatnya. Kenapa disebut seperti itu? Sebab dulu ketika bulan Ramadan, para salaf, orang-orang terdahulu, itu kalau sholat malam di bulan Ramadan, setiap 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, sebelum rakaat kelima, sebelum sholat lagi, itu istirahat. Makanya taraweh disebut sholat tarawih. Maksudnya adalah sholat yang ada istirahatnya. Sebab zaman dulu beda dengan sekarang. Zaman dulu kalau orang sholat tarawih itu sangat lama. Kalau kita kan paling banter 1 rakaat 1 halaman, itu sudah maksimal. Saya pernah diprotes jamaah gara-gara 1 rakaat 1 halaman. Tapi kalau dulu itu sholatnya lama sehingga butuh istirahat yang disebut dengan tarawih. Nah, dari segi hukumnya kita sudah tahu jelas bahwa semua ulama sepakat bahwa sholat tarawih
hukumnya sunnah, tepatnya sunnah mu'akadah. Hanya ada satu kelompok Pak, yang mengatakan bahwa sholat tarawih tidak dianjurkan, itu hanya satu. Jenengan bedek, biasanya sinten yang paling aneh. Sholat dari kelompok Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah atau Syiah Isna Asriyah atau nama lainnya lagi Syiah Imamiyah itu adalah satu-satunya kelompok yang mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak disyariatkan. Itu selain mereka yang lurus-lurus ahlu sunnah semuanya mengatakan bahwa sholat tarawih itu hukumnya dianjurkan sunnah mu'akadah. Jelas di antara dalilnya adalah man qoma Ramadan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat malam bulan Ramadan, kata Imam Nawawi maksudnya adalah tarawih, karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi semua dosanya akan diampuni. Nanti akan ada keterangannya. Itu ya dari segi definisi tarawih itu secara bahasa artinya istirahat. Disebut demikian karena zaman dulu ada istirahatnya antar rakaat itu. Antar salam itu ada istirahatnya. Kemudian hukumnya sunnah mu'akadah. Nah, keutamaannya bisa dikatakan hadis yang bicara tentang sholat malam, bicara tentang keutamaan sholat tarawih atau sholat malam di bulan Ramadan hanya satu, yaitu barang siapa sholat malam atau tarawih bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka semua dosanya yang telah lalu diampuni. Itu yang bicara khusus tentang keutamaan sholat malam di bulan Ramadan. Tapi kita tahu sholat malam di bulan Ramadan atau tarawih itu kan bagian dari sholat malam qiyamul lail secara umum, sehingga semua keutamaan qiyamul lail atau sholat malam secara umum kena ke tarawih. Misalkan ada hadis sahih riwayat Muslim, Rasul ditanya tentang puasa dan sholat yang paling utama setelah yang wajib. Untuk puasa beliau jawab setelah yang wajib paling utama puasa di bulan Muharram. Kalau untuk sholat beliau katakan afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah itu as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di pertengahan malam, termasuk tarawih. Kemudian misalkan ada hadis lain lagi tentang keutamaan sholat malam, berarti termasuk tarawih, yaitu ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Umar bin Khattab. Laukana yusolli minal lail. Seandainya dia sholat pada malam hari, seandainya dia menunaikan qiyamul lail. Jadi ceritanya Rasul itu sedang duduk begitu dengan salah satu istri. Kemudian agak jauh ada Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar bin Khattab ini lewat. Rasul pura-pura ngerasani. Beliau katakan sebaik-baik orang adalah Abdullah. Maksudnya yang lewat itu kalau dia mau sholat malam. Berarti dengan menunaikan sholat malam termasuk tarawih, kita akan menjadi manusia yang terbaik. Kemudian terakhir tentang keutamaan sholat malam, ini agak panjang, bicara tentang 5 poin. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian menunaikan sholat malam, termasuk tarawih. Fa'innahu da'bu sholihina min qablikum. Sebab sesungguhnya sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kalian itu maksudnya Nabi kan sahabat. Ya, sebelum sahabat siapa? Jadi kebiasaan orang soleh sebelum kalian para sahabat. Maksudnya ya orang-orang soleh sebelum Nabi Muhammad. Jadi dengan kata lain, menunaikan sholat malam ini bukan hanya syariatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga syariat nabi-nabi terdahulu. Jadi
kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Yang kedua, wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Salat malam itu adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita tahu semua amal soleh mendekatkan diri kepada Allah. Ya toh, masuk masjid kaki kanan dulu, masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Semuanya kalau perbuatan itu baik pasti mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau ada ibadah yang secara khusus disebutkan mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana setelah ini, waman hatun anil ism, mencegah dosa. Secara umum amal soleh mencegah dosa. Tapi karena qiyamul lail disebut secara khusus, berarti dia lebih kuat mencegah dosa dibandingkan amal soleh secara umum. Kemudian yang keempat, wa takfirus sayyi'at. Salat malam menggugurkan dosa. Ya, kita juga tahu semua amal soleh menggugurkan dosa, ya, tentu dengan ukurannya masing-masing. Tapi secara umum, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, berarti semua jenis amal soleh menggugurkan keburukan-keburukan. Tapi qiyamul lail secara khusus disebutkan sebagai penggugur dosa, berarti dia menggugurkan dosa lebih banyak daripada amal soleh yang lainnya. Yang terakhir, wa matrodatun liddai anil jasad, pengusir penyakit dari badan. Jadi menurut teks hadis ini, orang kalau menunaikan sholat malam itu cenderung sehat, termasuk insya Allah bebas dari wabah COVID-19. Jadi itu definisinya, hukumnya, kemudian kita juga bahas tentang keutamaan menunaikan sholat malam secara umum, termasuk sholat tarawih secara khusus. Nah, waktunya kapan? Ini sudah jelas ya. Waktunya kapan? Pasti antara sholat isya sampai sholat subuh. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Nasa'i menceritakan, ma kunna nasa'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil laili musallian illa ra'aina. Tidaklah kami ingin melihat Rasul salat malam, pasti kami bisa melihat. Dan Anas melanjutkan, dan tidaklah kami ingin melihat Rasulullah tidur malam, kecuali juga bisa lihat. Ini agak membingungkan mungkin. Yang jelas diterangkan oleh para ulama bahwa maksudnya Anas bin Malik adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang sholat malamnya di awal malam, kadang lagi di tengah malam, kadang lagi di akhir malam. Itu keterangannya seperti itu. Jadi kita boleh sholat malam itu di awal, tengah maupun akhir malam. Meskipun yang paling utama pasti adalah yang akhir malam, sepertiga malam terakhir. Ini ada hadis qudsi, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa asulusul laili al-akhir. Jadi setiap sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke bumi. Allah berfirman, "May yad'uni fa'astajib lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu." Jadi sepertiga malam terakhir Allah akan turun ke dunia, bumi, akan berfirman begitu, siapa yang minta kepadaku, doa kepadaku, pasti akan aku ijabahi. Siapa yang minta kepadaku, pasti aku beri. Siapa yang mohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Nah, hadis ini selain menerangkan keutamaan sholat malam di sepertiga malam terakhir, juga menjelaskan kepada kita bahwa nanti, misalnya nanti malam, sepertiga malam terakhir, hampir subuh, jenengan jangan hanya sahur dan sholat malam, tapi jangan lupa berdoa. Ya kan? Hadis ini kan menunjukkan
Siapa yang minta akan diberi, siapa yang doa akan dijabahi, siapa yang istighfar akan diampuni. Jadi jangan hanya makan sahur, jangan hanya sholat malam, tapi juga perlu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan berikutnya tentang jumlah rokaat. Nah, ini ada pembahasan yang cukup sering rame di tengah-tengah kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Ada hadis dari Aisyah mengatakan bahwa Rasul tidak pernah sholat malam di bulan Ramadan maupun selain Ramadan lebih dari 11 rakaat. Hadis lain mengatakan 13. Tapi yang 13 itu selisih duanya itu sholat iftitah. Sholat ringan pemanasan sebelum sholat malam yang asli. Jadi ya 11. Pokoknya Rasul tidak pernah sholat malam bulan Ramadan maupun selain Ramadan lebih dari 11. Mayoritas ulama sebetulnya mengatakan boleh nambah. Jadi kita yang mengatakan harus 11, nggak boleh lebih dari 11 itu minoritas. Mayoritas mengatakan boleh lebih dari 11. Bahkan ada yang tidak membatasi sakarepmu biro-biro sakuanmu. Tapi saya tidak ingin membahas hal seperti itu. Toh yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 13 rakaat, boleh lebih dari 11 rakaat pun kalau ditanya itu masih menjawab yang terbaik 11 rakaat. Misalnya Syekh bin Baz, mufti Saudi zaman dulu, sebelum yang sekarang, itu pernah ditanya tentang rakaat tarawih. Syekh bin Baz mengatakan 11. Kalau lebih dari 11 boleh, tapi yang terbaik 11. Jadi yang mengatakan boleh lebih dari 11 sekalipun tetap katakan yang terbaik adalah 11. Apalagi zaman sekarang kan orang itu mau terawih dari awal Ramadan sampai akhir 11 rakaat saja mau. Itu kan sudah jarang. Apalagi kalau kita minta lebih dari 11 rakaat, tentu itu lebih sulit lagi. Nah, bagaimana 11 rakaat itu caranya bagaimana? Kalau di Muhammadiyah ada 3 versi. Ada 2 kali 5 sama dengan 10 tambah 1. Jadi 2, 2, 2, 2, 2. Totalnya 10 tambah 1 witir. Kemudian ada 2, 2, 2, 2. Berarti 8 tambah witirnya 3 sama dengan 11. Kemudian ada formasi sepak bola itu 4-4-3. 4-4-3 totalnya juga 11. Itu yang umum di masjid-masjid Muhammadiyah termasuk di tempat saya di sini. Nah, tapi kalau kita lihat hadis-hadis sahih, sebetulnya jumlah rakaat sholat malam itu bukan hanya itu, tapi sangat banyak. Setidaknya ada segini, kelihatan nggak ini? Jadi nggak hanya 2 kali 5 tambah 1, 2 kali dan seterusnya itu witirnya nggak hanya 1 atau 3, tapi ada yang witirnya 9 rakaat. Mungkin pernah dengar ya. Nah, kenapa demikian? Kita melihat seperti psikologi manusia, pikiran manusia. Kita itu kan punya pembawaan bisa bosan terhadap satu hal. Gitu. Jadi misalkan ada orang suka makan bakso. Senang makan bakso, setiap sarapan harus bakso, makan siang harus bakso, makan malam harus bakso. Mesti nggak tahan. Kenapa? Karena manusia butuh variasi. Jadi seperti itu. Jadi makanan kesukaan kalau selalu diberikan pasti nggak tahan. Begitu pula kegiatan yang disukai termasuk ibadah. Dalam Islam bukan hanya sholat, tapi ada puasa, zikir, baca Quran, dan sebagainya. Puasa sekalipun nggak hanya puasa Ramadan, ada Senin Kemis, puasa Daud, 13, 14, 15, 6 Syawal, dan seterusnya. Nah, sholat pun begitu. Di samping ada sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Kita kan tahu misalkan orang iktidal. Bacaannya kan nggak hanya dikasih 1, ada 4.
ada Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, dan semuanya Sahih Bukhari Muslim. Muternya di hadis Sahih riwayat Bukhari Muslim. Kenapa kita diberi variasi-variasi seperti itu? Sebab kita manusia itu bisa bosan. Nah, karena sholat malam termasuk ibadah yang paling bikin capek dan bikin orang bosan, maka variasinya diberikan banyak. Jadi enggak hanya dua, tiga, atau dua, satu. Tapi ini saya catat, misalkan mungkin jenengan tak bisa mengikuti apa enggak. Jelas ada dua kali 5 sama dengan 10, witirnya 1. Kemudian riwayat lain 2 kali 4 sama dengan 8, witirnya 3, berarti juga 11. Ada 2, 6, berarti witirnya 5, berarti 11 lagi. Bahkan ada yang 9 witir, setelah itu 2 rakaat, 9 tambah 2, total menjadi 11 rakaat. Jadi sholat malam ini dari segi pembagian rakaatnya betul-betul sangat bervariatif, sangat macam-macam banyak begitu, sebab sholat malam termasuk ibadah yang paling membosankan. Udah malam, ngantuk, dingin, nggak ada yang melihat, nggak ada yang memuji, harus diberi variasi yang banyak. Jadi jumlah rakaatnya seperti itu. Adapun pembahasan tentang misalkan witir yang 3 itu harus 3 langsung atau 2 tambah 1. Jadi witir yang orang NU begitu, nanti mungkin Ustaz Arifudin bisa menambahkan, Ustaz Dudung dan lain-lain. Tapi yang jelas kalau saya ikut yang 3 langsung. Nah, itu dari segi formasi rokaatnya. Kemudian akhir-akhir ini karena mungkin orang hafal Quran agak jarang, mulai rame orang membaca Al-Quran sholat tahajud begitu pakai mushaf. Nah, itu hukumnya boleh atau tidak? Ada sebagian yang tidak membolehkan karena dianggap terlalu banyak gerakan. Tapi secara umum sholat dengan memegang mushaf Al-Quran untuk imam itu hukumnya boleh. Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas beliau tidak pegang mushaf ketika jadi imam qiyamul lail. Tapi dari sahabat tabi'in itu ada. Ini diceritakan dalam riwayat Sahih di Imam Bukhari bahwa Aisyah dan beberapa orang lain itu sholat malam diimami oleh budak. Budak yang imami sholat malam itu pegang mushaf. Dari sini para ulama mengatakan hukumnya boleh sholat dengan memegang mushaf kalau dibutuhkan. Kalau yang dibaca cuman awal-awal Al-Baqarah, akhir-akhir juz amma jelas nggak perlu. Tapi kalau maunya sholat yang lama itu boleh memegang mushaf untuk imam. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, boleh nggak misalkan mengulang-ulang ayat yang sama? Jadi tarawih yang dibaca itu terus sampai akhir tarawih. Dulu waktu saya agak kecil, ya nggak tahu diajak orang tua tarawih di mana gitu. Yang imamin itu hanya membaca ayat-ayat yang pokoknya ada fabi ayyi ala irobikuma tukadiban. Sampai saya hafal itu, fabi ayyi ala irobikuma tukadiban. Sekitar itu ini, Pak. Ini dari tarawih rakaat pertama sampai akhir. Kok yang dibaca cuma 1 ayat, berapa ayat gitu. Ternyata itu boleh. Jadi kita dibolehkan untuk mengulang bacaan yang sama di dalam di antar sholat atau antar rakaat. Dulu misalkan pernah dicontohkan
ada seorang sahabat, itu namanya Abu Dar Al-Ghifari, itu membaca surat Al-Maidah ayat 118 sampai ya dari awal sampai akhir sholat tahajud. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim. Jadi ada sahabat yang seperti itu. Jadi dibolehkan untuk membaca ayat berulang-ulang, atau misalkan tarawih 11 rakaat, dari rakaat 1 sampai rakaat akhir selalu Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah, itu dibolehkan. Atau misalnya Al-Ikhlas sudah selesai dibaleni lagi, diulang-ulang juga nggak masalah. Kemudian tentang menunaikan sholat witir dengan membaca kunut. Kita dengan tetangga kita agak bertolak belakang. Selama saya tahu di Muhammadiyah, masjid-masjid Muhammadiyah atau imam dari Muhammadiyah ketika safari Ramadan dari saya kecil dulu, tidak ada yang membaca kunut kalau tarawih, tepatnya di bagian sholat witir. Belum pernah saya tahu. Tapi kalau di NU, itu kalau sudah masuk 15 atau 10 malam terakhir, itu witirnya selalu pakai kunut. Nah, apakah membaca kunut itu ada dari Rasul? Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah, dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Rasul tidak pernah sholat witir pakai doa kunut. Mempraktekannya nggak pernah. Kecuali disebutkan dalam hadis yang sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif, sebagian lain mengatakan sahih. Jadi Rasul sholat witir baca kunut sebelum ruku. Jadi setelah Al-Fatihah dan surat itu sebelum ruku kunut. Nah itu ada satu hadisnya Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Huzaimah dan Imam Ahmad mendoifkan, tapi Syalbani mensahihkan. Nah, tapi terlepas dari itu semua, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kunut kepada cucu beliau, yaitu Husain bin Ali, yang di kemudian hari doa kunut untuk witir itu dibaca orang di kunutnya subuh, yang Allahumma hdini fiman hadait itu. Jadi dalam sebuah hadis sahih, Husain bin Ali bin Abi Thalib itu cerita bahwa kakek saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bacaan witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya. Jadi meskipun andai kata tidak ada hadis sahih yang mengatakan Rasulullah kunut ketika witir, yang jelas Rasul mengajarkan bacaan kunut ketika witir, berarti Rasul membolehkan. Di samping itu ada persaksian dari Atha bin Abi Robah bahwa dulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan kunut dalam sholat witir. Berarti sholat witir dengan kunut itu ada. Ini yang saya nggak tahu HPT-nya bagaimana, tapi praktek dari Ustadz Muhammadiyah yang saya kenal dari dulu gitu sampai terakhir itu tidak menggunakan kunut sama sekali. Padahal sebetulnya kunut dalam sholat witir itu ada. Apakah selalu atau jarang-jarang, atau misalkan 10 Ramadan terakhir, atau bagaimana? Kalau kita lihat, seandainya ada riwayat sahih Rasul pernah doa kunut, itu kan hanya satu hadis. Sementara sahabat-sahabat lain, misalnya Aisyah, yang cerita cara Rasulullah sholat witir, tidak ada yang menceritakan Rasul kunut. Dari sini diambil kesimpulan bahwa kunut dalam sholat witir itu ada, tapi jarang. Jadi kita berkunut itu selain kunut nazilah, ya kunut yang witir gitu, itu kita mengamalkan, tapi sifatnya jarang-jarang.
Sebab mayoritas sahabat yang menceritakan witirnya Rasul nggak cerita soal kunut. Gitu. Hanya Ubay bin Ka'ab itu pun hadisnya dipermasalahkan bisa sahih bisa tuh. Jadi kesimpulannya kunut dalam sholat witir ada tapi jarang. Apa yang dibaca ketika kunut? Yang dibaca bebas. Jadi kita boleh doa dengan bahasa sendiri, boleh ngutip dari hadis tentang doa apa, dari ayat misalnya Rabbana la tuzigh qulubana dan seterusnya. Jadi boleh baca kunut dengan doa apapun, tapi ada beberapa doa kunut witir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang kita hafal itu Allahumma hdini fiman hadir wa afini fiman afait dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi boleh baca apapun, tapi ada yang dicontohkan dari Rasul. Kemudian terakhir, sebetulnya saya ngetik ini 5 halaman, cuman entah kenapa kok jadi singkat, sudah selesai. Kalau orang ketiduran bagaimana? Misalkan kita rencana nanti malam mau sholat malam 11 rakaat dengan 3 witir, ternyata bablas. Kalau bablas, ini disebutkan dalam hadis, mana ma'an sholatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa mengerjakan satu sholat atau ketiduran, hendaklah dia mengerjakannya ketika ingat atau ketika bangun. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, barang siapa yang ketiduran sholat witir atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika pagi, sudah masuk subuh, atau ketika mengingatnya. Nah, tentu kita harus mengusahakan mengkodok sholat witir, sholat malam pagi hari itu sebisa mungkin sebelum sholat. Jadi bukan semaunya, tapi sebisa mungkin sebelum zuhur. Karena ada keterangan lain yang menunjukkan bahwa mana ma'an hisbihi aw an syai'im minhu faqarahu fi ma baina salati dan seterusnya. Jadi barang siapa yang punya kebiasaan membaca satu hal, terus dia lupa atau ketiduran, kemudian dia baca antara sholat subuh dengan sholat duhur, maka ditulis untuknya pahala seolah-olah dia membacanya ketika malam, termasuk sholat tahajud atau qiyamul lail itu. Jadi andai ketiduran dari qiyamul lail, bangun jam 8 misalnya, pokoknya sebelum duhur dikerjakan, kutibalahu ka'an nama qoro'ahu minal lail. Ditulis pahala seolah-olah dia membacanya atau mengamalkannya ketika malam. Nah, terakhir, kam yukdi al-witro, berapa rakaat? Berapa rakaat? Rasulullah, kalau kita mengkodok sholat malam 11 rakaat diganti jadi siang sebelum duhur, itu jadi berapa? Apakah tetap 11? Ternyata enggak 11, Pak. Jadi Aisyah cerita bahwa kalau Rasul sedang sibuk atau ketiduran atau sakit sehingga tidak bisa menunaikan sholat malam, terakhir tidak bisa menunaikan sholat malam, kata Aisyah, hadis sahih riwayat Muslim, sholat minan nahari cintai asrota rokatan. Beliau sholat siang hari, tentu maksudnya sebelum zuhur, itu 12 rakaat. Sebab sholat malam itu boleh ganjil, kalau sholat siang nggak ada yang ganjil, nggak ada. Jadi 11 digenapkan menjadi 12. Kemudian ada pertanyaan, tapi saya bingung mencarinya di mana. Sebentar. Benarkah dari riwayat Rasul selama Ramadan sholat malam atau tarawihnya banyak dilaksanakan di rumah, artinya sesuai dengan kondisi? Awalnya ketika masuk bulan Ramadan, Rasul itu kan ngasih
sebagai contoh sholat tarawih di masjid. Peserta jamaahnya beberapa orang. Besoknya sholat tarawih lagi di masjid tambah ramai. Besoknya tambah ramai dan seterusnya. Sampai hari kesekian, akhirnya Rasul nggak datang lagi ke masjid. Kenapa? Beliau kasih keterangan, takut nanti jadi wajib. Jadi memang ada riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghindari sholat tarawih di masjid karena takut terjadi satu hal yang buruk. Istilah usul fikihnya satu darok. Wong lek gak ngerti, itu repot nanti. Jadi dalam Islam itu ada konsep namanya satu darok, yaitu hal-hal yang halal, bahkan sunnah, bahkan wajib berubah menjadi dilarang kalau dianggap berbahaya. Misalkan takut sholat tarawih jadi wajib, beliau nggak tarawih di masjid. Jadi biar wes dewi-dewi aja nang omah dewi-dewi. Atau takut membatalkan puasa, beliau pesen kalau puasa istinsak nyedot air pakai hidung itu jangan berlebihan. Padahal secara umum kan sunnah. Dan seterusnya, saya kira sudah cukup. Mohon maaf, ini ya dengan segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ivana, yang insya Allah waktu yang kita hanya tertinggal 4 menit. Untuk itu saya ingin membuka satu sesi tanya jawab. Ya. Saya ingin membuka sesi tanya jawab, waktu dan tempat kami persilahkan. Tadi Ustadz Ivana minta agar Ustadz Arifudin menjelaskan satu hal atau apa tadi. Monggo Ustadz Arifudin. Ya. Alhamdulillah saya nyambung sedikit Pak Dayat, kaitannya dengan bacaan kunut di waktu witir ketika separuh terakhir bulan Ramadan. Sikap dari Majelis Tarjih itu tawakuf. Ya, nanti Pak Gedung bisa lebih menjelaskan. Sikap dari Majelis Tarjih dari Muhammadiyah, karena ada perbedaan, hadisnya cuma satu tadi, dan hadis yang untuk urusan kunut itu cuma diriwayatkan dari cucu Rasulullah SAW, sahabat Husain bin Ali radhiyallahu an, yang lain tidak ada riwayat. Lalu termasuk juga tadi ada Atok bin Robah disebutkan oleh Ustadz Ivana. Yang saya tahu sampai saat ini Majelis Tarjih itu tawakuf. Tawakuf itu artinya abstain. Kalau mau melakukan monggo, tidak juga tidak apa-apa. Tapi mayoritas ulama kita Muhammadiyah memang tidak melaksanakan doa kunut pada waktu witir. Nah, untuk ini sebenarnya besok akan diperjelas Pak Zainal, kan ini pembahasan witir nanti ke Pak Zainal. Insyaallah seperti itu. Jadi sikap Muhammadiyah untuk kunut kunut witir itu tawakuf. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Baik Ustadz Arifudin dan juga Ustadz Ivana, terima kasih. Jazakallah khairan jaza. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadikan kita lebih memahami akan daripada pelaksanaan daripada sholat tarawih dan juga sholat witir. Berkenaan dengan terbatasnya waktu dan sudah mau masuk berbuka Ramadan, maka saya ingin mengakhiri kajian kita pada sore hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa khawatul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.